Jamkeswa sehat hak rakyat. Jamkeswa sehat hak rakyat. Jamkeswa sehat hak rakyat. Pada pagi hari ini saya selaku MC izin untuk membawakan acara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mencurah limpahkan rahmat, rezeki, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di pagi hari yang cerah ini. Pada peserta sosialisasi jaminan sosial BPJS hari ini yang berbahagia, dan saya lihat juga beserta keluarga, ini hal yang sangat membahagiakan, membanggakan. Kegiatan ini adalah kegiatan pencerahan kalau menurut saya, atau merefresh, atau memberikan dampak bagi kita nantinya setelah kita keluar dari ruangan ini, hal-hal yang baru yang mungkin kita belum sadar atau belum tahu. Kenapa sih? Apa sih? Bagaimana sih? Kan seperti itu kalau kita ikut di dalam seminar atau ikut di dalam kajian atau apapun yang sifatnya berbentuk tolabul ilmu itu, terkadang kita pengen banyak nanya gitu. Nah, ini yang sangat-sangat bagi kami perusahaan, kegiatan ini sangat membantu sekali di dalam hak kita sebagai karyawan, hak kita sebagai pengguna BPJS ini sendiri. Karena mungkin kami menyadari ya Pak Mustafa ya, kami sendiri keterbatasan informasi di dalam hal-hal yang berkaitan dengan BPJS. Karena perusahaan kita ini ada dua fasilitas Bapak, ada fasilitas asuransi, kemudian sebagai bentuk kewajiban perusahaan kepada negara, kita harus mendaftarkan semua karyawan keanggotaan BPJS, dan itu alhamdulillah perusahaan fasilitasi. Jadi terkadang kita nggak sadar sebenarnya apa sih pelayanan yang kami boleh atau kami akan terima di dalam BPJS ini. Nah, nanti sekali lagi kegiatan ini kita akan simak ya dari narasumber kita Bapak Mustafa dengan baik, karena ini ilmu. Saya rasa kalau ilmu kita tahu, ketika kita menghadapinya kita tidak nervous, tidak gugup ya, tidak panik ya, karena kita sudah tahu ya. Orang yang biasanya paham di dalam langkah step dia, apapun yang dia lakukan itu adalah persiapan. Nah, ini semoga walaupun kita tidak berharap ya BPJS ini kita gunakan, tetapi setidaknya qadarullah nantinya kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan hal yang sama mungkin dengan kasus sebelumnya, kita sudah siap. Nah, untuk itu kami wakil perusahaan mengucapkan terima kasih banyak kepada penggagas kegiatan ini, walaupun ini ada backgroundnya ya Bapak ya, tetapi itu tidak merupakan suatu hal yang mungkin tidak mesti kita tidak lakukan, tetapi dengan adanya hal yang terjadi di beberapa hari yang lalu itu merupakan titik tolak kita untuk dapat belajar lebih banyak lagi. Terima kasih kepada bidang hukum dan pembelaan PUK PT NT Pistoning Indonesia yang sudah menjadi penggagas acara ini. Kami perusahaan sangat terbantu sekali lagi. Terima kasih Bapak Junaidi dengan melaksanakan acara ini dengan sangat sederhana Bapak ya. Dan juga kepada Bapak Mustafa yang sudah hadir ya. Semoga Bapak dan panitia dan juga penggagas acara ini menjadi wasilah terselenggaranya acara ini yang nantinya akan menambah ilmu bagi kita semua bersama di sini. Semoga acara ini atau acara-acara seperti ini ke depan dapat kita tingkatkan ya, agar semua karyawan, semua keluarga karyawan dapat menimba ilmu. Itu saja, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Rija ya, selaku manajer HRD yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk melakukan sosialisasi BPJS, dan juga saya hormati Bung Mustafa
sebagai Ketua DPW BPJS Jawa Barat, dan yang saya banggakan teman-teman PUK dan keluarga yang hadir pada saat ini. Acara ini momen yang sangat langka, ya, belum pernah sebelumnya diadakan sosialisasi BPJS ini, dan ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua, apalagi kita di sini mempunyai DPK BPJS ya salah satunya, dan setiap bulan kita mengeluarkan iuran BPJS, tapi ya pada saat terjadi musibah ya malah BPJS-nya tidak bisa dipakai ya, seperti kasus yang sebelumnya. Itu jangan sampai terjadi lagi, dan kasus yang sebelumnya ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir. Makanya kami dari PUK yang digagas oleh bidang hukum dan pembelaan ya untuk segera melakukan sosialisasi tentang BPJS ini. Ini sangat penting sekali ya untuk pencerahan kita mengenai BPJS, karena image BPJS ya mungkin teman-teman di luaran mungkin pada saat dulu BPJS image-nya itu negatif ya, jadi pelayanannya tidak banyak kekecewaannya. Nah sekarang BPJS itu lebih baik lagi, dan kita tidak tahu ya, dan nanti kiat-kiat BPJS itu seperti apa, nah nanti akan disampaikan oleh Pak Mustafa ya yang lebih lanjut lagi, dan kita bisa lebih memahami lagi ya. Dan dalam kesempatan ini mari kita belajar bersama, fokus ya terhadap apa yang disampaikan nanti pemateri, dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan disiapkan ya pertanyaannya nanti biar bisa dijawab sama pemateri ya. Dan terakhir ya untuk pembukaan sosialisasi jaminan sosial BPJS ini akan saya buka ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi jaminan sosial BPJS kami buka. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya di organisasi SPMI sebagai pengurus pimpinan cabang bidang advokasi di SPAI. Saya di Jamkeswat ini, yang sebelumnya saya Dewan Pimpinan Daerah, jadi ketuanya di daerah Kerawang. Kemarin di Musda saya diminta menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Jadi sekarang yang saya tanganin itu bukan lagi Kerawang tapi Jawa Barat. Ada yang mengenal nggak Jamkeswat? Saya yakin kawan-kawan nggak mengenal organisasinya nih, pilarnya nih. Hah? Ya nggak? Waduh, padahal yang mendorong BPJS ini kawan-kawan sendiri. Maka kami lahir, Jamkeswat lahir, harus adanya pengawasan terhadap BPJS ini. Karena kawan-kawan tahu lah, kenapa kawan-kawan enggan menggunakan BPJS. Karena banyak isu layanannya jelek, atau memang pengalaman kawan-kawan ketika menggunakan BPJS ini berbelat-belit. Maka kami lahir untuk mengawasi berjalannya BPJS, bukan hanya untuk anggota, tetapi untuk seluruh masyarakat. Karena BPJS ini bukan hanya ada di ini, hampir di seluruh Indonesia yang ada SPMI-nya pasti ada Jamkeswat. Penting banget kawan-kawan mengenal Jamkeswat. Kan harusnya lebih enak ketika kawan-kawan tahu di dalam organisasinya ada pilar yang namanya Jamkeswat yang bisa mengawasi, membantu kawan-kawan ketika ada kendala di rumah sakit ataupun di klinik menggunakan BPJS itu sendiri. Bukan nggak boleh menggunakan asuransi. Saya
terus terang datang, mungkin ini karena inisiatif kawan-kawan PUK. Kemarin mungkin kawan-kawan terjadi terhadap kawannya bahwa ada ekses krim yang begitu luar biasa akan menurut saya, yang mana hasil krim itu dibantu mungkin sama perusahaan. Kawan-kawan ini akan jadi percuma selama ini berjuang kesejahteraan hanya untuk menyicil ke perusahaan itu sendiri. Apa yang diperjuangkan gak seberapa, cicilannya seumur kawan-kawan bekerja di perusahaan. Betul nggak betul? Iya. Ngapain kawan-kawan berjuang tapi kawan-kawan nggak paham terhadap aturan yang ada. BPJS ini no limit. Kalau asuransi ada limitnya. Bukan nggak boleh memakai asuransi, tetapi harus bijak. Ketika sakitnya parah, pakai BPJS yang memang no limit, nggak akan menggunakan biaya atau uang kawan-kawan sepeser pun, bahkan dibantu dari asuransi ya. Kalau nggak saya ini dengar, ketika kawan-kawan berobat dirawat nggak menggunakan asuransi, ada bantuan dari asuransi gitu ya Pak? Kan enak. Ketika ada kendala di rumah sakitnya menggunakan BPJS, lapor kami, Jamkeswat. Di Kerawang banyak anggota Jamkeswat. Ketua DPD-nya Bung Sehudin tuh di Atsumitek, Bung Hendra juga pengurusnya yang di TPS. Maka kawan-kawan ini linknya udah lebih dekat di sini. Saya nggak mau besok-besok lagi ada terjadi excess claim yang begitu besar begini. Jangan kawan-kawan, oh nyaman dengan asuransi, siapa sih yang mau sakit? Tapi ketika sakitnya biasa, yang menurut kawan-kawan nggak akan ada excess claim, pakai asuransi nggak masalah. Tetapi ketika akan menimbulkan biaya besar, sakitnya begitu parah, pakai BPJS, biar kami yang awal ketika ada kendala-kendala di lapangan, komunikasi dengan kami. Saya insya Allah nggak ada tuh kendala dengan rumah sakit di Kerawang, udah pada kenal saya lah. Saya selalu negosiasikan supaya anggota atau masyarakat yang kami bantu Jamkeswat bisa mendapatkan pelayanan terbaik dan tidak disepelekan sama rumah sakit. Kan itu enak. Banyak aturan-aturan yang masyarakat atau pekerja ini tidak paham bahwa ketika obatnya ini misalkan nggak ada di rumah sakit itu habis, banyak yang rumah sakit suruh beli di apotek lain. Harusnya ketika kawan-kawan paham, ada alurnya supaya ketika habis itu juga tetap di-cover sama BPJS. Nanti kita sampaikan. Ini banyak ilmu-ilmu yang baru menurut kawan-kawan. Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini, pola pikir kawan-kawan akan berubah terhadap BPJS, karena menurut saya sekarang BPJS itu udah lebih baik. Apalagi sekarang Kerawang ini sudah bisa menjaminkan seluruh masyarakat Kerawang menjadi peserta BPJS, yang miskin dan tidak mampu terutama. Ketika sakit tidak punya jaminan, langsung aktif BPJS ini. Atau BPJS-nya nunggak, langsung aktif, saya bantu aktifkan. Itu peran kita yang mendorong pemerintah Kerawang untuk menjaminkan semua masyarakat Kerawang bisa diakomodir untuk pembiayaan BPJS-nya menjadi PBI, penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, dalam hal ini daerah Kerawang. Kalau kita pengajuan ke PBI APBN itu prosesnya lama. Alhamdulillah Kerawang udah lebih baik lagi. Nah, dalam hal itu juga bukan hanya kasus kemarin, saya sebelum-sebelumnya tuh sama
bahkan lebih parah kalau menurut saya. Di HPPM anggota kita juga sama, nggak mau mungkin enggan menggunakan BPJS. Ekses yang dibantu sama perusahaan sampai miliaran, Pak. Ya karena karyawannya juga banyak. Tetapi karena saya, ini apa-apaan kawan-kawan? Kok mau-maunya gitu, kerja sampai keluar keringat, capek, ninggalin anak istri, terus nyicilin terus ke perusahaan gitu. Terus apa yang dibawa buat ke rumah sisanya? Nah ini juga harus dikasih pemahaman ke suami atau istri, karena penting banget. Karena kan kayak kasus kemarin ini istrinya nggak tahu, taunya informasi dari suaminya udah pakai aja asuransi. Ini harus kasih tahu juga nih ilmu yang sekarang didapat ini ke suami atau istrinya, biar hal-hal darurat kayak kemarin ini tidak terulang kembali. Nah kalau nggak gerak cepat, Bung Agus, waduh, kan kita juga nggak bisa bantu. Itu juga prosesnya luar biasa banget, talik ulur, ya luar biasa lah. Buat saya juga, meskipun alhamdulillah ada keringanan, tetapi tetap jadi beban. Kemarin istrinya nangis terus karena ngelihat biaya ini. Bayangkan kalau menimpa kawan-kawan, keluarganya, seperti itu. Tapi kita kasih paham, supaya nggak down ya keluarganya, bahwa itu mungkin udah yang terbaik. Karena kalau kita rujuk pun ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS, pasang ringnya, itu belum tentu juga selamat juga. Kalau uang masih bisa kita cari, kawan-kawan masih sehat, masih bisa bekerja. Tapi kalau nyawa kan udah kita nggak bisa apa, udah rumah ditinggalin, terus ninggalin hutang banyak juga. Dan itu yang akan terjadi seperti itu. Jadi sekarang mudah-mudahan pola pikir kawan-kawan bisa berubah. BPJS ini, awal BPJS ini ada 3 kategori, ada BPJS Mandiri, BPJS Pekerja, ada BPJS PBI yang selama ini orang masyarakat membilangnya KIS, padahal semua ini namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat, sama semuanya. Kalau masyarakat bilang itu KIS itu dibayar pemerintah, enggak, bukan, bahasanya enggak seperti itu. Ini BPJS ini namanya sekarang KIS semua, KIS, Kartu Indonesia Sehat. Coba pasti lihat di Kartu Indonesia Sehat. PBI APBD, ada PBI APBN, jadi ada 3 kategori BPJS ini. Nah, nanti pokoknya ketika ada kendala di keluarganya, tetangganya yang punya BPJS ataupun yang tidak punya BPJS, ketika sakit, tidak mampu, bolehlah laporan ke saya, karena memang tugas saya membantu masyarakat dan pekerja, bukan hanya anggota SPMI. Kita nggak melihat bendera, karena kita pekerja sosial, ya. Tidak boleh meminta bayaran ke siapapun yang dibantu sama kita, ya. Kalau ada yang minta-minta, lapor. Insya Allah kalau selama ini di Kerawang ini nggak pernah ada kawan-kawan Jamkeswat yang minta-minta, karena memang ilmu bisa nggak dijadikan cari uang oknum nih, bisa banget. Ilmu Jamkeswat luar biasa. Saya bisa rasakan itu. Kayak kasus kemarin, bagus, saya minta 5 juta, saya minta diskon nanti lebih dari itu. Ya lebih baik minta diskon, mungkin mau juga, bagus aja saya ngasih 2 juta, pasti mau Bung Agus. Daripada nggak ada diskonan, ya Bung Agus ya. Tapi kan nggak seperti itu.
Kok nyari uang dari orang-orang yang lagi kesulitan begitu? Saya nggak, apa ya, saya ini udah nggak bekerja, tapi nggak begitu juga nyari uang. Saya mengikhlaskan diri saya untuk membantu masyarakat dan pekerja ketika ada kesulitan seperti ini. Saya kemarin, kawan-kawan, sedikit saya melenceng Pak, mengenal Partai Buruh yang memang organisasi kita juga yang mendorong. Sosialisasi ke masyarakat tahu sendiri, yang ada ayam meren gitu kan. Nah, termasuk mungkin kawan-kawan juga ini. Wah, duitan Partai Buruh mah. Akhirnya di Kerawang nggak ada yang lolos, tapi di Bekasi ada yang lolos dua yang lolos jadi DPRD. Sosialisasi saya ke masyarakat, ketika masyarakatnya sakit tidak punya BPJS, BPJS-nya nunggak, saya jamin gratis berobat di rumah sakit, nggak ada biaya sepeser pun. Karena itu senjatanya kita sebagai Partai Buruh. Kalau partai-partai lain ya udah, karena banyak uang ya kita nyebar-nyebarin uang mereka. Kalau Partai Buruh nggak punya uang, caleg-calegnya juga pekerja-pekerja, bahkan pedagang-pedagang, ojol, Kenarbang Yuli juga mungkin tukang mie ayam, nyalek. Kalau dibilang partai uang cilik ya Partai Buruh, nggak ada dananya, mengandalkan kesolidan kawan-kawan semua. Kalau selama ini nggak solid ya udah nggak akan ada Partai Buruh lagi di dalam yang lolos. Kedepannya saya mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendukung Partai Buruh. Misalkan ada saudaranya yang lainnya, misalkan DPRD-nya ada saudara, ya berarti provinsinya DPR RI-nya ke Partai Buruhin. Itu aja supaya enak gitu. Ada kontribusi ke saudara juga, ke Partai Buruh juga ada kontribusi. Kembali lagi ke BPJS. Di HPPM itu saya udah beberapa kali yang 100 jutaan begini ini udah sering, bukan sekali. Ini tuh reaksinya cepat banget nih dari PUK supaya tidak terjadi lagi. Di HPPM saya udah mengalami beberapa kali karena memang kasus-kasus berat, kasusnya lahiran butuh NICU, dia pakai asuransi NICU itu perharinya jutaan. Nah, ketika pakai asuransi mau beralih ke BPJS, saya nggak bisa bantu karena kalau dari awal jaminannya asuransi ya rumah sakit nggak mau beralih ke BPJS, itu aturan ya. Tapi dengan kita berkomunikasi dengan rumah sakit, maka saya gerak cepat mencari rumah sakit yang kerjasama NICU-nya dengan BPJS yang memang kosong. Biar ini terputus nih, misalkan 100 juta ya udah terputus. Kalau nggak kita putus, udah bisa nyampe nambah lagi, bisa nyampe 200 juta. Karena kita nggak tahu berapa lama lagi itu bayi ada di ruang NICU itu. Kita putus. Alhamdulillah, meskipun ada ekses gede juga masih bersyukur gitu keluarga itu, padahal masih nyicil juga ke perusahaan. Nah, ini sekarang polanya jadi berbeda. Di HPPM Agus nggak mau lagi sekarang nombokin excess claim, jadi harus udah kalau ada excess langsung dibayar. Ini kan kewalahan tuh pekerja. Akhirnya sekarang pada pakai BPJS semua. Ya lebih bijak bukan pakai BPJS semua. Jadi bisa ngatur-ngatur itu. Tadi jangan sampai, saya yakin dengan ratusan juta itu juga perusahaan nggak mau membebanin pekerjanya, sisanya berapa-berapanya cukup nggak buat sebulan ke depan. Akhirnya apa? Saya yakin bisa
selama kawan-kawan bekerja dalam 100 lebih itu masih nyicil hutangnya ke perusahaan. Ini akan memberatkan PUK ataupun perusahaan untuk memberikan kesejahteraan ke anggotanya, ke pekerjanya. Benar nggak Bung Jen? Ya karena perusahaan ini uangnya pada di luar semua untuk nalangin ekses ini. Susah nantinya. Akhirnya anggota, wah PUK nggak bisa memperjuangkan, padahal efeknya dari kita-kita juga gitu. Ini yang harus, saya berharap nanti ada sesi tanya jawab, kawan-kawan harus aktif. Apa yang selama ini kawan-kawan dengar tentang BPJS? Apa yang tidak baik tentang BPJS? Tanyakan. Saya ini bukan petugas BPJS, tapi kayak seorang pekerja BPJS, karena selalu mensosialisasikan BPJS. Padahal saya nggak dapat gaji dari BPJS, tapi kedekatan kita dengan BPJS, insya Allah. Kalau di sini peserta tambahan udah diakomodir belum perusahaan? Sudah. Ini kan udah luar biasa. Itu sebagai bagian dari kesejahteraan juga. Kenapa saya bilang begitu? Nggak semua perusahaan yang mengakomodir peserta tambahan, karena nggak ada yang mewajibkan itu, tetapi memperbolehkan tapi tidak mewajibkan. Apa keuntungannya peserta tambahan ketika ada anaknya sampai anak keempat, kelima, itu bisa menjadi peserta tambahan dengan iuran 1% doang dari upah, yang seharusnya bayar kelas 1 itu 150.000. Kalau nggak difasilitasi nih dengan anak misalkan anak keempat, berarti harus iuran tuh 150.000, karena nggak boleh dalam satu kakak beda-beda kelas. Misalkan supaya nggak ngeberatin pingin ke kelas 3 nggak bisa, harus kelas 1 juga satu kakak itu. Maka akan memberatkan kawan-kawan. Nah ini kan udah baik nih apa yang diperjuangkan perusahaan dan PUK untuk kesejahteraan. Ini bagian kesejahteraan kalau menurut saya. Termasuk ini sosialisasi ini bagian kesejahteraan yang diperjuangkan juga, supaya kayak kemarin ini nggak terjadi lagi. Gerak cepatnya PUK, responnya dari perusahaan memfasilitasi juga, karena memang benar banyak manfaatnya, bisa meringankan perusahaan dan beban buat PUK juga, supaya yang kemarin itu tidak terjadi ke kawan-kawan yang lainnya, bisa paham tentang oh BPJS ini ternyata bisa lebih baik. Kalaupun ada masalah bisa hubungin saya atau teman-teman Jamkeswat yang ada di daerah. Saya nggak ngelihat Jamkeswat ini nggak ada bayaran, di organisasi pun nggak ada yang bayar, nggak ada yang memfasilitasi. Benar-benar murni orang-orang hebat kalau menurut saya Jamkeswat ini. Nggak semua orang bisa. Saya nanti misalkan Bung Agus di sini ada yang nggak yang mau jadi relawan Jamkeswat? Kalau ditunjuk saya yakin nggak akan ini. Harus karena hati. Kawan-kawan itu bergerak karena jiwa sosialnya ingin membantu anggotanya dan masyarakat yang membutuhkan. Karena memang akan memerlukan waktu, pikiran. HP saya kering terus, orang yang minta tolong ini tiap hari nggak kurang dari 5 orang gitu. Kasus-kasus berat semua. Tapi buat saya nggak jadi beban, karena memang saya udah mengikhlaskan itu. Ketika Bung Agus juga, ya udah saya coba aja Bung Agus, karena saya lihat dari kronologisnya juga, ini udah ada kesalahan dari awal, udah menyetujui pakai asuransi, maka kewajiban saya nggak bisa keras ke rumah sakitnya, negosiasi yang baik, bagaimana caranya bisa ada diskon yang besar lah buat nggak bisa meringankan.
Itu belum pernah terjadi, kata Bung Agus. Ini sejarah nih, kata rumah sakit juga. Belum pernah ada yang dikasih 5% plus lagi. Udah dikasih 5% pas saya negosiasi. Tapi saya masih minta lagi, nggak mau, saya nggak mau nolong pembiayaan. Ntar saya nego ke perusahaannya berat, katanya, padahal udah di ACC gitu ya. Kita mainkan aja gitu, gimana caranya bisa biar nambah lagi. Itu kan kita begitu negosiasinya. Dan kalau kita nggak ngerti, bahkan saya korbanin si pasiennya, udah tidur aja di sini, biarin aja, nggak ada yang biayain, nggak punya uang gitu. Kita korbanin begitu, tapi alhamdulillah si pasiennya mau-mau aja karena memang kan berat. Ini dibalik musibah kemarin, apa ya, bisa menjadi pembelajaran dari kawan-kawan semua, supaya apa yang kawan-kawan, yang penting lah kawan-kawan ini bisa sehat selalu. Jangan sampai hal-hal yang kemarin itu ketika sudah dikasih paham oleh saya di sini tidak terulang kembali, karena memang bukan hanya beban perusahaan, beban PUK juga, pikiran gimana temennya ini nggak kita tolong seperti apa, mau nolong juga kita PUK-nya terbatas, kan gitu. Bagaimana kalau menimpa perusahaan lain itu pekerjanya? Saya yakin mereka akan, kalau nggak jual tanah ya pinjam uang tuh KTA. Itu juga kalau di ACC, kalau nggak di ACC bagaimana? Pusing-pusing dah, udah kerja-kerja gitu, tapi hanya untuk membiayai kesehatan. Maka pentingnya ini kesehatan, penting. Kadang-kadang lalai kawan-kawan dalam kesehatan ini. Penting Bung Agus, nanti saya berharap ada kawan-kawan yang mau menjadi relawan Jamkeslat. Minimal bisa membantu anggotanya, pekerjanya yang ada di sini aja dah. Kalau belum bisa ke masyarakat, nanti saya masukin ke grup Jamkeslat Kerawang, biar bisa apa, sharing di situ ketika ada kendala-kendala terkait pasien yang diadvokasinya, atau bisa sharing langsung ke saya juga nggak masalah. Insya Allah bermanfaat banget, dan perusahaan itu juga nggak akan jadi beban, membantu banget ke perusahaan. Itu tadi saya bilang, jangan sampai kawan-kawan udah nantinya nggak dikasih lagi kesejahteraan karena uang-uang perusahaannya dibantu untuk kawan-kawan bantu berobat gitu. Ya mungkin itu. Selanjutnya mungkin ya sesi tanya jawab atau gimana Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan. Jadi secara singkat saya jelaskan ya, mengenai kawan kita yang satu ini secara kronologis detail. Itu hari Kamis jam 10 itu saya ketika ke bagian HRJA, terus Bu Astri, bagus minta diskusi ya, seperti itu. Terkait apa ini? Terkait ada kendala saudara SW ya, istrinya telepon nangis-nangis, lihat seperti itu. Oh iya siap Bu Astri, cuma karena waktu itu hari Kamis itu ada rapat pengurus, jadi baru diakomodir diskusinya setelah jam makan siang ya. Jam 1, jadi alhamdulillah juga dari perusahaan juga gerak cepat ya, dengan PUK, kemudian juga dengan Bapak Rija. Waktu itu bertiga itu kita sudah confirm ke bagian asuransi ya. Bagian asuransi sudah jelas bahwa dengan angka tersebut itu dipastikan eksesnya bakal besar. Nah,
dari situ mulai ada jalan buntu ya. Jadi saya ingat ke teman saya yang kemarin baru datang, Bin Sarahmat ya, Bung Bin Sarahmat dari Ketua PCAI, kemudian saya telepon dan memberikan rekomendasi Bung Mustafa ya, Bung Mustafa. Jadi pada saat bertiga saya, Bu Astri dan Pak Reza itu komunikasi dengan Bung Binsa dan Bung Mustafa, ya udah kita ke rumah sakit, nanti saya mau ketemu sama manajemen rumah sakitnya, dikondisikan hari Jumat jam 9 ya. Dan itu sudah dibuatkan janji ya. Kemudian kami sore, kami dari pengurus, Bung Junaidi, Bung Nur Ahmadi, saya sendiri, Bu Astri juga, dan juga perwakilan rekan kerjanya Bapak Sodikin ya, waktu itu kita ke rumah sakit. Kami sore itu kita kaget ya, karena si pasien ini sudah boleh pulang, cuma tertahan itu dengan biayanya yang luar biasa besar ya, dengan biaya besar tertahan. Akhirnya waktu itu Pak Jum juga ke bagian kasir ya, itu minta pulang, tapi karena memang belum dibayar, jadi artinya waktu itu kami sore itu tidak bisa ya. Jadi tapi dengan catatan waktu itu Pak Jun buat kesepakatan dengan kasir dengan bilingnya, baik pasien tetap di sini, tapi dengan catatan untuk tagihan billing itu di close. Maka di situ disepakati di close ya. Jadi pada saat itu pasien silakan menginap, tapi tidak mendapatkan jatah makan maupun pelayanan dari rumah sakit lainnya. Nah berikutnya pada hari Jumat kita ketemu dengan Bung Mustafa, satu lagi Bung Boim ya, dari Sekjen DPD Jamkeswat juga. Waktu itu juga perwakilan perusahaan Bu Astri ya. Aplaus dulu dong buat Bu Astri dong. Bu Astri juga semangat ya. Jadi semangat, kita sama-sama ke rumah sakit tersebut. Akhirnya alhamdulillah bisa ketemu dengan manajemen Lira ya. Saya jujur, kalau saya sendiri PUK itu tidak akan pernah bisa ya, tidak akan pernah bisa kita ketemu dengan yang namanya manajemen Lira ya, manajemen rumah sakit tersebut ya. Jadi saya keceplosan nih tersebut ya. Tapi berkat Bung Mustafa, Bung Boim, kok semudah itu sih bisa memfasilitasi kita pasien ya, pasien si istrinya, anggota pasiennya, dan PUK difasilitasi oleh Bung Mustafa selaku Jamkeswat ketemu dengan Jamkeswat. Ternyata setelah dibeberkan kronologisnya, ternyata dari awal masuk pada saat jam 2 pagi dini hari itu, hari Rabu pada saat libur pemilu, itu kondisi kegawat darurat. Jadi dengan panik katanya bahwa pasien suaminya dibonceng, bawa anak yang masih balita digendong itu ke rumah sakit jam 2 pagi loh, bayangkan. Baru nyampe jam 3 lah, sekitar jam 3. Akhirnya rumah sakit, karena dari awalnya adalah asuransi ya. Tetapi ketika jam 10 itu sudah, sebelum jam 8 sudah ada informasi nih keluarga pasien ke pihak atasan, juga ke pihak perusahaan ya, ke Bu Astri. Bahkan Bu Astri sendiri pada hari Rabu datang ya ke rumah sakit tersebut. Tetapi memang pada saat itu ternyata kurang lebih jam 10 itu sudah dilakukan tindakan ya. Ini tindakannya ya luar biasa ya, pemasangan ring ya, bahkan sekaligus 3 ring untuk melancarkan pembuluh ke area jantung ya. Padahal kalau kita mata sendiri ya, pasien tersebut sehari-hari tidak pernah ada deteksi yang seperti itu, bahkan MCU juga tidak pernah ada ya. Tapi ketika jam 10 itu ternyata alasan dari rumah sakit adalah faktor kemanusiaan. Jadi rumah sakit menyadari bahwa dia melakukan tindakan sepihak karena proses emergensi gawat darurat, atau bahasanya Cito ya, bahasa istilah Cito. Kalau jadi nyawa adalah utama pelayanan kami di rumah sakit tersebut. Maka dari itu kita setelah paham, ternyata kita apresiasi terhadap rumah sakit tersebut ya. Jadi bisa dibayangkan kalau keterlambatan ya wawalah ya.
Tetapi ya kan sambil kondisi nangis, panik, akhirnya tanda tangan kan persetujuan tersebut, ya akhirnya timbullah biaya seperti itu. Maka tadi saya sampaikan benar kata Bu Mustafa ya, kita kerja tiap hari bahkan berlembur sampai jam 8, tapi ketika tanggal 25 saya ada cicilan buat kesehatan, nyicil buat kesehatan. Nah itu ya, tadi masuk akal juga ya Bu Mustafa ya. Oh iya ya. Dan ternyata setelah kita atur bolak-balik, ternyata BPJS tidak bisa di-cover karena awalnya adalah asuransi. Tapi akhirnya dipermudah karena ada etikat baik dari kita, dari Bu Mustafa, dari keluarga pasien, akhirnya didiskon. Mereka juga mengatakan tadi betul, itu baru pertama kali memberikan diskon 5% plus 5 juta itu baru pertama kali. Loh kenapa? Presiden direktur itu rumah sakit cerita dia kaget atau trauma karena di bulan Januari ada kasus yang sama jumlah uangnya tidak jauh beda, tetapi kabur ya, jadi trauma ya, waktu itu kabur ya. Dengan bantuannya yang membantu itu ternyata anggota Walwalam ya, apa perangkat desa, apa Karang Taruna bisa keluar tapi tidak membayar. Nah presiden direktur itu bimbang, Januari ada kejadian seperti itu, Februari ada lagi. Kebetulan yang Februari ini adalah menimpa kawan kita ya. Kita seperti itu Jumat, oke, Jumat di diskon sekian, kita minta lagi, ya udah pasien tetap aja di sini ya. Sebelum bayar pulang pasien tetap di sini. Ternyata Sabtu saya dapat informasi lagi dari Bu Astri ya, Sabtu siang ternyata istrinya nangis lagi karena kalau jam 1 siang kalau tidak pulang itu kena charger 699.000 atau 700 per hari ya. Akhirnya waktu itu bisa dijaminkan dulu pulang hari Sabtu itu, dan kita sepakat di hari Sabtu itu dengan jam peswat, hari Senin ada negosiasi lagi. Alhamdulillah hari Senin keluar lagi itu 5 juta ya. Jadi itu gambaran kronologi singkatnya seperti itu ya. Tadi yang ingin kita hikmah diambilnya adalah ya, bahwa ya tadi sampaikan Bu Mustafa, sehat itu ternyata mahal ya, sehat itu mahal ya. Maka inilah yang melatar belakangi hari ini ya, sosialisasi ini kita sepakat, Bung Junaidi sebagai ketua maupun jajaran pengurus lain, bahwa ini yang pertama dan terakhir ya. Tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini. Makanya saya minta hari ini Jam Keswat memberikan, silakan diskusi, jawab, sampaikan, karena ketika seperti ini Jam Keswat cakupannya bukan buat kita sebagai pekerja, tetapi tetangga, saudara, ya, orang tua, mertua, itu pasti kita dengan seperti ini kita akan lebih mengetahui. Boleh panik, yang bisa diambil hikmahnya, boleh panik, tapi harus berpikir tenang. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Mustafa. Yang ingin saya tanyakan terkait mungkin menyambung dari kasusnya yang ada di RTRI. Jadi dalam kondisi darurat seperti yang dialami kemarin teman kita itu, kita harusnya seperti apa? Karena kalau misalkan kita normal itu kan kita biasanya fase pertama dulu, baru nanti kita lanjut ke rujukan. Sedangkan untuk dalam kasus darurat itu kan waktu sangat menentukan nasib dari nyawa orang tersebut. Jadi mohon penjelasannya apabila memang kita mengalami kondisi darurat seperti teman kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya ya, kalau dari awal bisa komunikasi dengan kami yang Keswat ya, masuk ke situ ke Lira dalam keadaan darurat. Kalau kata dokter tidak memungkinkan untuk dirujuk ke rumah sakit kan, karena yang pasang ring yang kerjasama dengan BPJS ini di Kerawang hanya baru satu rumah sakit, yaitu RSUD Kerawang. Tidak memungkinkan untuk dirujuk ke RSUD Kerawang, maka seharusnya waktu itu pakai BPJS. Tapi pasti kalau yang tidak paham itu bakal ditolak sama rumah sakit pun, nggak bisa argumennya, karena memang pasang ring di sana tidak kerjasama dengan BPJS. Kalau saya
punya argumennya. Ini yang juga yang harus kawan-kawan ketahui, argumennya seperti apa sih. Ini karena posisi darurat, baik rumah sakit yang tidak kerjasama sekalipun boleh masuk situ dan nanti ditanggung, bisa dicas ke BPJS. Kalaupun misalkan ke rumah sakit yang tidak kerjasama pun. Nah itu nanti kalau tadinya dari awalnya sudah menyodorkan BPJS terus ditolak, saya bisa membantu tuh agar si pasien tersebut dibayarin pasang ringnya sama BPJS, karena dari awalnya sudah menyodorkan kartu asuransi, maka saya tidak bisa berbuat banyak untuk membelanya, hanya meminta kebijakan rumah sakit gitu. Jadi bisa dalam posisi darurat tidak memungkinkan untuk dirujuk karena memang harus segera ditangani, itu boleh tuh dilakukan di rumah sakit manapun. Nggak misalkan kalau dirujuk juga kata dokter misalkan tidak memungkinkan, ini bisa lewat di jalan misalkan. Nah itu harus dilakukan di situ. Nanti yang saya akan ngasih pemahaman ke rumah sakit ataupun pembelaan terkait kasusnya ke BPJS ini, yang selama ini ya bisa ditanggung gitu sama BPJS. Itu aja sih. Yang kedua, oh ada lagi. Kita menghubungi jam tersebut pasti ada respon. Minimal dari awal sudah menyodorkan BPJS dulu, terus ada ditolak. Itu yang menjadi nanti awal saya pembelaannya. Karena dari kemarin nggak ada menyodorkan kartu BPJS asuransi dari awal, jadi nggak bisa saya membela maksimal di kasus ini. Ini gini, dari awal masuk situ harus diambil tindakan pasang ring. Nah, istrinya atau suaminya ini pakai menyodorkan kartu BPJS, terus ditolak, di sini nggak kerjasama, pasang ringnya harus pakai umum atau asuransi. Terus si keluarga pasien ini pakailah asuransi. Bagaimana caranya, orang panik kan pasti begitu, asuransi atau pakai umum, yang penting bisa ditangani. Itu yang nanti saya akan jadi bahan perdebatan di rumah sakit. Kemarin saya nggak ada keras-kerasnya di rumah sakit, karena memang posisinya salah di kita. Kita hanya meminta kebijakan, makanya juga baik-baik saja berbicara dengan rumah sakit juga. Itu udah mereka udah melakukan yang terbaik buat kawan kita, buat pasiennya ini, gitu Bu. Misalkan nih dari rumah sakit, oh ini nggak nambah, nggak bisa. Misalkan dari rumah sakit kalau nggak mau pakai yang selain BPJS, silakan semua aja. Misalkan ada seperti itu, apa yang kita lakukan? Itu yang akan jadi masalah buat rumah sakit buat saya. Posisi keadaan darurat itu mereka nyuruh pulang, itu akan saya kasuskan. Karena dalam keadaan darurat, rumah sakit wajib menangani keadaan daruratnya supaya bisa stabil dulu. Meskipun bukan di kasus pasang ring aja ya. Jadi keadaan daruratnya harus ditanganin dulu. Nggak boleh dilepasin begitu saja. Atau disuruh pulang nyari rumah sakit lain sendirian si pasien atau keluarga pasien ini. Jadi harus ditangani, wajib. Kali kalau ngusir, ya harus kita debat rumah sakit itu. Tanganin dulu ke gawat daruratannya, baru merujuk ke yang lain. Dalam kondisi seperti itu, misalkan kita mentok nih nggak kuat ketika kita ke rumah sakit, nah misalkan kita tuh dan cepat, itu bisa bantu kan dalam kondisi seperti itu? Harus mau misalkan kita intinya kita pasti bantu, harus turun minimal komunikasi. Kalau saya sebenarnya dalam mengadvokasi itu jarang saya turun ke lapangan ini. Saya biasanya by phone, telepon rumah sakit, telepon BPJS, ini ada kasus begini, tolong ini. Kalau masih belum clear, ya saya harus turun tangan, harus turun ke lapangan. Begitu Bu.
pasti ditanganin sama kita. Sampaikan kronologisnya seperti apa, kita juga kan ada laporan kronologisnya, biar kita juga mempelajari dulu sebelum turun ke lapangan, gitu. Oh, menyambung dulu. Ya, siap. Pakai biar kedengaran sama yang lain. Kalau itu apa namanya, bukti kita udah menyodorkan itu gimana gitu? Otomatis kan kita nyodorkan ditolak, terus kemudian kita pakai asuransi nih ya untuk membuktikan kita udah nyodorin ini loh. Itu gimana ya? Saya enggak, itu kan susah kalau untuk membuktikan. Minimal kawan-kawan ini tahu jam berapa, nanti kan kita bisa cross check si petugas pendaftarannya ini siapa namanya. Nah itu akan jadi tetap bahan argumen saya ke rumah sakit, dan itu pasti saya datangkan orang BPJS biar menjadi penengah bahwa benar ini si pasien dalam posisi keadaan darurat, sudah menyodorkan BPJS kesehatan tetapi ditolak sama rumah sakit, gitu. Walaupun kita nggak punya bukti udah nyodorin. Nggak perlu itu. Mereka juga pasti sudah paham. Terus yang tadi untuk sebelumnya kan jauh ya, kita dari Vaskes, ada Vaskes pertama kita tuh jauh gitu. Nah, ternyata di dekat kita ada. Untuk pindahnya itu gimana? Pemindahan Vaskes itu bisa dilakukan beberapa aplikasi di BPJS. Bisa di mobil JKN biasanya bisa, tapi kemarin saya sekarang itu nggak tahu, masih kemarin ada kesulitan. Harusnya bisa ya, bisa dilakukan di mobil JKN. Udah pada punya belum? Ada, tapi nggak pernah pakai BPJS nih. Bisa dilakukan di mobil JKN untuk pindah Vaskes, tapi nggak langsung aktif, biasanya sebulan aktifnya, gitu. Atau di aplikasi Pandawa ada juga, atau di call center BPJS di 165 itu bisa dilakukan, atau ke kantornya langsung bisa juga. Itu channel-channel BPJS yang bisa melakukan perubahan Vaskes. Kemarin kan saya punya pengalaman juga, dari Vaskes pertama langsung ke rumah sakit. Nah, yang saya tanyakan kan setiap mau berobat kan harus ke Vaskes pertama dulu ya. Nah, kalau langsung ke rumah sakit itu apakah bisa gitu? Itu aja. Ketika jauh bisa nggak langsung ke rumah sakit? Tergantung tadi, kalau darurat, kalau dalam keadaan darurat boleh langsung ke rumah sakit, ke IGD. Seperti apa sih darurat itu? Ada pendarahan, ada panas tinggi, panasnya berapa? 39 ke atas tuh udah masuk ke daruratan. Terus ada lagi ya kejang, sesak napas, itu darurat, boleh masuk ke IGD langsung. Kalau nggak seperti itu, misalkan kanker, itu nggak boleh langsung ke ini, pasti harus ke poli-poli. Masuknya nggak darurat karena ini harus melakukan cek darah, cek dalamnya seperti apa. Jadi nggak bisa diambil tindakan langsung kalau yang kayak gitu. Itu Bu, sudah terjawab. Jadi yang tiga ya semua cukup nggak? Yang 3 pertanyaan tadi. Ada lagi mungkin? Boleh untuk kontak tadi kan kita bisa menghubungi dari pihak Jamkeswat. Nah, paling kita dibagikan untuk kontaknya. Jadi misalkan dalam keadaan darurat, kita tahu kita harus menghubungi ke nomor yang mana. Mungkin seperti itu Pak. Nanti di akhir kita
kasih nomor saya biar itu ketika ada kendala-kendala di rumah sakit boleh hubungin saya ya. Tadi juga sudah saya sampaikan, mungkin kawan-kawan ini relawan Jamkeswat ini bukan hanya laki-laki, perempuan pun banyak di grup ya. Jadi boleh menjadi relawan Jamkeswat. Nanti saya masukkan ke grupnya relawan Jamkeswat. Ada yang mau jadi relawan nggak? Tunjuk. Saya nggak mau nunjuk no. Mau tuh. Nah, 2, 3. Disuruh dicatat kan? Paling siap. Tiga orang ya. Saya kenapa memberikan, kalau nanti sama kawan-kawan PUK ditunjuk tuh yakin nggak akan maksimal. Kenapa? Karena bukan karena hati ingin membantu orang, karena ditunjuk doang. Nah, kalau kawan-kawan beda dengan saya, lebih enak kawan-kawan bergeraknya. Kawan-kawan difasilitasi sama PUK. Nah, kalau saya difasilitasi siapa? Kan gitu. Nggak ada yang dirugikan dengan kawan, juga membantu. Insya Allah ikhlasnya kawan-kawan relawan Jamkeswat ini menjadi bekal buat di yaumil lahir nanti. Nah, belum pernah saya dengar kawan-kawan dari awal dibentuk di Jamkeswat yang menjadi oknum ya, baik di masyarakat ataupun ya. Tapi kalau yang memberi nggak masalah. Yang penting jangan minta-minta. Nggak boleh minta-minta. Mewakili speaker saya untuk yang di Karawang, untuk rumah sakit yang memang dikatakan recommended lah untuk pelayanan BPJS, mungkin bisa disebutkan rumah sakit mana saja. Baik. Tadi terkait rumah sakit yang recommended ya di Karawang ya. Kalau bagi kita semua juga kawan-kawan boleh ke rumah sakit manapun gitu ya. Intinya ketika ada kendala di rumah sakit tersebut tinggal hubungin kami, konsultasi dengan kami. Karena kalau dibilang recommended kita ya udah pada dekat dengan rumah sakit semuanya. Tapi ada catatan ya, saya kalau ada kasus-kasus yang sulit, saya selalu bawa pasien itu ke rumah sakit Hermina yang dekat Carrefour, depan Carrefour. Kenapa begitu? Saya sudah pernah komunikasi dengan direkturnya Hermina. Kasus terakhir kemarin yang saya tangani ini luar biasa. Seorang ojol laka lantas di depan terminal Klari, jadi online. Dia BPJS-nya menunggak, nonaktif, dibawa ke rumah sakit Kemandaya, tidak sadarkan diri. Saya ditelepon sama kawan saya yang kebetulan juga mantan PUK gitu, mantan PUK Policen, dan dia mantan anggotanya juga. Saya datang ke sana, saya diskusi, dan saya kemarin sama si Boim juga. Lihat kondisinya, rumah sakit tersebut dokter bedah sarafnya tidak kerjasama dengan BPJS. Jasa harja hanya men-cover sebesar 20 juta, hingga rumah sakit meminta kepada keluarga untuk
menyiapkan deposit kurang lebih 100 juta dengan posisi begitu. Maka saya diskusi dengan kawan-kawan, dengan Rumah Sakit Hermina. Alhamdulillah kita udah komunikasi, Rumah Sakit Hermina welcome. Tadinya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Hermina penuh tuh, bahkan ada jaringan sisrut ya kalau di rumah sakit itu, antar rumah sakit penuh, Gelira penuh, ke RSUD penuh, nggak bisa. Tapi dengan komunikasi kita langsung dengan direkturnya, ada tuh, boleh dikirim aja ke sini, Bang Mus kirim. Nah, saya juga nggak bisa memutuskan begitu karena terlalu beresiko buat saya ketika memutuskan harus dipindah. Kalau lewat di jalan bagaimana? Ntar saya yang disalahin, kan gitu. Maka saya ada ajak diskusi keluarganya dengan risiko-risiko yang ada. Bu, saya sarankan, ini saran saya ya, saran itu boleh diterima boleh tidak. Saya sarankan dirujuk ke Rumah Sakit Hermina karena dokter bedah syaratnya kerjasama dengan, karena ada pecah di otaknya, dokter bedahnya kerjasama dengan BPD. Ya ini nggak akan ditanganin. Kalaupun ditanganin, ibu harus menyediakan uang 100 lebih. Itu baru tindakan tuh, belum nanti perawatan berapa lama di rumah sakit, itu baru tindakan operasinya doang. Maka keluarga kurang lebih harus menyiapkan 200 jutaan dengan posisi pekerja ojol gitu, anaknya masih kecil-kecil. Kalau ibu ngikut arahan saya dipindah ke Hermina, kemungkinan kalau aman nyampe di jalan dirawat di Hermina, nanti saya bantu aktifkan BPJS-nya. Ibu salo, ibu tidak ada biaya sepeser pun, begitu. Nah, akhirnya si keluarga ini menyetujui untuk dipindahkan ke Hermina. Alhamdulillah nyampe itu ke Hermina, saya koordinasi supaya mendaftarkan BPJS-nya diaktifkan kembali. Aktif sehari itu juga langsung aktif BPJS-nya. Udah 4 hari ya lewat, memang udah takdirnya seperti itu. Tetapi minimum keluarga tidak dibebankan dengan biaya ini. Dan saya kalau dengan rumah sakit lain agak kesulitan juga koordinasi seperti itu, karena saya di Hermina bisa langsung ke atas. Nah, enak bisa menerima yang dibawakan. Kalau udah diperintah di atas kan langsung nurut gitu. Itu aja sih. Kenapa saya suka membawa ke Hermina kalau yang kasus-kasus sulit gitu ya. Minta kiat-kiatnya Pak, maksudnya untuk perusahaan yang dari kan masih pakai 2 jaminan. Jadi biar ketika ada permasalahan dari awal kita udah yakin ke BPJS misalkan kayak gitu. Terus yang kedua, karena jam kesehatan mencakup ke seluruh wilayah, mungkin untuk yang di daerah, misalnya kayak di Jogja ada nomor yang bisa dihubungi untuk misalkan yang keluarga di Jawa gitu loh Pak. Jadi misalkan saudara atau keluarga di Jawa ada yang ya misalkan terkena musibah, bisa yakin misalkan mau ke pelayanan BPJS, ntar pokoknya ada yang backup gitu loh. Misalkan ada kejadian kasus seperti ini, ada yang backup, pokoknya maju aja, ntar bakal didampingi sama tim Jabkeswat. Mungkin itu aja. Kalau saya share di sini juga relawan-relawan yang daerah lain banyak. Jadi nanti baik kasus aja. Kalau ada kesulitan di sana tinggal komunikasi.
terakhir saya nanganin kasus itu Ketua Santos tuh di daerah Jawa Tengah juga, daerah mana itu lupa saya. Keluarganya suruh pulang, ada itulah sakit apa ya, depresi ini ya, harus ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit biasa suruh pulang, ya, keluarganya ketakutan, takut ada apa-apa dengan keluarga yang lain karena masih suka ngamuk-ngamuk. Saya komunikasikan, alhamdulillah langsung dirujuk ke rumah sakit jiwa. Nah kayak gitu-gitu enak gitu. Kita nggak melibatkan Jamkeswa luar ya, masih saya tanganin tuh. Jadi kalau masih bisa saya tanganin, meskipun keluar daerah pun nggak harus datang saya ke sana, saya tinggal telepon aja dengan rumah sakitnya. Itu aja sih Bung. Izin Pak bertanya terkait dengan BPJS ya. Pengalaman Pak dari keluarga dari BPJS PBI ya statusnya. Itu di beliau itu kelas 3 awalnya. Kemudian karena ruangan penuh, rumah sakit menawarkan untuk naik kelas Pak BPJS itu. Nah kemudian pihak rumah sakitnya itu meminta deposit Pak, kurang lebih 1,5 gitu juta untuk naik kelas tersebut agar mendapatkan ruangan. Nah apakah hal tersebut sesuai dengan peraturan BPJS atau enggak gitu Pak? Soalnya lumayan juga kan mengeluarkan uang segitu gitu. Terima kasih. Aturan terbaru ya terkait pasien kelas 3 itu tidak boleh naik kelas, tidak boleh naik kelas. Kalau sebelumnya kelas 3 boleh naik ke kelas 2 kalau posisi penuh ruangannya. Kelas 2 boleh naik ke kelas 1 kalau penuh. Itu nggak ada biaya. Sekarang kalau kelas 1 nggak boleh naik, udah mentok tuh. Tapi sekarang kelas 1 boleh naik ke VIP sebagai pasien titipan ya kalau posisi penuh. Kalau posisi penuh nggak ada biaya spesial pun. Kelas 2 boleh naik ke kelas 1. Nah kelas 3 nggak boleh naik. Nah ada penawaran itu kan itu melanggar. Tapi itu juga tetap kan dikembalikan lagi ke si pasien, mau nggak gitu. Atau ada solusinya harus dirujuk ke rumah sakit lain. Nah kalau komunikasi dari awal, Bung ini gimana ya, ruangan penuh nih, dapat ini, mungkin saya bisa bantu komunikasi dulu dengan rumah sakit tersebut, atau mau saya rekomendasikan ke rumah sakit lain supaya mendapatkan ruangan di rumah sakit yang lainnya. Gitu Bung. Jadi kelas 3 untuk aturan terbaru nggak boleh naik baik mandiri ataupun PBI ya. Semua kelas 3 nggak boleh naik kelas. Itu Bung. Mau tanya nih Pak, kalau berobat ke Paskes 1 nih, bisa nggak minta rujukan ke rumah sakit yang di luar Karawang? Di luar Jawa Barat apa di mana? Paskes 1 tuh kalau tinggalnya di perbatasan itu boleh, misalkan perbatasan kita di Kerawang ya, daerah apa perbatasan Kerawang itu? Selamaya. Bukan, Kerawang Bekasi, Bojong. Nah kan masih bisa tuh itu Bojong masuk ke Kerawang apa Bekasi? Nah Bekasi bisa masuk ke rumah sakit Islam, kan rumah sakit Islam Kerawang. Tapi kalau ke rumah sakit Bekasi kan yang paling dekat Anis nggak salah, atau ada yang sudah sebelumnya kalau nah bisa masuk ke rumah sakit Islam. Jadi tergantung lokasi. Kalau misalkan di daerah Klari mau ke Siloam, tapi lihat karena alat-alatnya misalkan adanya di Siloam, itu bisa-bisa aja. Tapi karena misalkan alat itu juga di Kerawang juga banyak, kenapa harus keluar Kerawang? Itu jadi nggak boleh.
nanti juga ada di komputer pasiennya juga pasti nggak akan keluar muncul rumah sakit yang di luar itu. Jadi harus dimaksimalkan di daerahnya itu sendiri. Menurut saya sih nggak seperti itu, nggak boleh. Apalagi sampai 2 itu mungkin nanti akan jadi bahan buat saya ke rumah sakit ataupun BPJS bahwa rumah sakit tersebut membatasi terlalu jauh antara pasien umum dengan pasien BPJS gitu. Terlalu ngeliatin kalau memang merugikan pasien BPJS ini buat rumah sakit tersebut, ya udah jangan kerjasama dengan BPJS gitu. Saya akan argumennya seperti itu. Kenapa pasien BPJS dibatasin sampai 2 doang? Gitu Bu. Jadi menurut saya nggak masuk akal kalau sampai dibatasin 2 pasien ya. Terus untuk berikutnya seperti apa? Ini sudah di pendaftaran. Kemudian ada jawaban seperti itu. Terus untuk tindakan kita sendiri seperti apa Bu? Apa harus adu argumen atau gimana? Terima kasih. Saya rasa pasti kawan-kawan atau masyarakat ini bakal kesulitan ya dengan adu argumen dengan pihak rumah sakit tersebut. Maka harus konsul dulu, entah itu ke BPJS ataupun ke kami relawan Jam Keswat bahwa kami ini ada kesulitan terkait berobat di rumah sakit tersebut karena rumah sakit tersebut membatasi pasien untuk giginya ini, gitu, untuk perawatan giginya ini, gitu Bu. Nah, saya yakin si perawat ini pendaftaran ini hanya menjalankan SOP-nya rumah sakit. Adapun nantinya saya juga pasti kalau berbicara dengan si pendaftaran ini akan hanya debat-debat aja. Mereka akan tetap bahwa ini aturan rumah sakit, maka saya harus berkomunikasi dengan petinggi-petingginya di rumah sakit itu sendiri. Itu Bu. Terus terkait tadi yang Ibu sampaikan, ada beberapa memang obat yang ditanggung BPJS itu harus sesuai formalium BPJS. Untuk vitamin memang tidak ditanggung BPJS, jadi boleh diberikan boleh enggak kalau vitamin, meskipun dikasih resepnya sama dokter. Nah itu juga nggak boleh memaksakan kalau kata dokter itu harus ditebus atau enggak, itu ya tergantung si pasien atau keluarga pasien itu sendiri. Di luar itu, di luar vitamin, ketika dirujukan sama BPJS harus dipakai, meskipun obat itu tidak kerjasama dengan BPJS, tetap ditanggung BPJS. Karena misalkan kalau nggak diberikan obat tersebut, si pasien ini akan nggak sembuh atau susah sembuhnya, maka ditanggung sama BPJS, gitu Bu. Jadi BPJS ini no limit, semua ditanggung sama BPJS. Ya, ada lagi untuk Jam Keswat, apakah hanya menangani kasus-kasus besar dalam kata seperti penyakit-penyakit yang seperti sebelumnya, atau menangani juga seperti kasus-kasus hanya seperti atau yang mungkin terdirawat jalan berdasarkan pengalaman? Untuk kasus tersebut memang BPJS tidak membatasi pasien yang berobat ini atau dirawat inap ini 2 atau 3 hari, enggak, harus sampai sembuh. Tetapi kadang ya kayak saya kasus kemarin di Terminal itu kebetulan di tetangga saya sendiri, dia dioperasi batu ginjal
langsung diambil tindakan. Nyata 2-3 hari ini sudah diperbolehkan pulang karena penilaian dokter, bukan alasan 2-3 hari, tapi memang ini harus penyembuhan di rumah gitu. Nggak, kalau di rumah sakit juga sama gitu-gitu aja, meskipun posisi dalam keadaan masih sakit, kata Bung ini masih sakit saya, tapi ini sudah diperbolehkan pulang. Saya sudah konsul ke rumah sakitnya, saya konsul BPJS-nya, ya ini karena udah disarankan pulang. Akhirnya penyembuhan di rumah, dan itu memang cuma itu aja, penyembuhan, istirahat di rumah supaya kering hasil operasinya, gitu aja sih Bung. Jadi kalau untuk nggak ada pembatasan, tapi kalau memang dokternya sudah menyarankan untuk pulang ya mau nggak mau gitu. Tapi yang misalkan pas di rumah nanti terasa lagi sakit banget, ya udah masukin lagi aja ke rumah sakit. Kalau ditolak kabarin kami relawan Jarkeswat gitu Bu. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kalau udah terlanjur ke asuransi tadi, apa harus dilakukan operasi itu? Apakah harus kita stop dulu sampai situ, terus pindah ke BPJS? Apa asuransi kita tetap harus, kalau udah terlanjur kayak gitu udah nggak bisa pindah ke BPJS? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Kalau kasusnya seperti itu, kalau menurut saya masih, ini posisinya sakit banget atau seperti apa gitu, ketika dilakukan. Karena ada yang tadi darurat yang memang harus segera ditangani, atau masih bisa jalan tapi kadang suka kesakitan, berarti kan nggak darurat tuh. Masih bisa kita alihkan, misalkan tadinya udah pakai asuransi, kita alihkan aja ke rumah sakit lain pakai BPJS. Mungkin ini ya Pak, umumnya kita sakit tipes lah ya, banyak kita pikirnya saya sakit tipes, tapi waktu ada perawatan itu ternyata di uji labnya itu ada penyakit lain gitu Pak, tapi udah terlanjur ke asuransi. Apakah bisa di situ kita stop asuransi dulu, kita pulang dulu, terus kita sharing dengan Jarkeswat untuk pindah ke BPJS gitu Pak? Bisa. Enggak, sebenarnya kalau tadi kalau dari awal sudah asuransi, memang rumah sakit nggak mau beralih, dan itu aturan BPJS juga ya, nggak boleh beralih di tengah-tengah jalan kasus perawatannya ini. Kalau dari awalnya BPJS ya BPJS. Nah kita lihat limit yang diberikan asuransi ini, rawat inap berapa? Berapa tuh? Rawat inap tuh, Bu? 10 juta. Untuk kasus 11 juta tuh per kasus untuk bedah ya. Untuk kasus tipes gitu kayak gitu berapa? Itu per kasus atau untuk satu keluarga nantinya? Per kasus ya. Nah, kalau untuk tipes itu sendiri, bolehlah tipesnya ditanganin mungkin pakai asuransi. Nah, nanti udah sembuh misalkan asuransi karena dari awal sudah terdeteksi ada penyakit lain, nah itu baru pakai BPJS. Kan pasti nggak akan langsung ditanganin langsung dua kasus penyakit itu, pasti satu-satu, entah itu disembuhkan dulu. Sakit tipesnya memang harus seperti itu, sakit tipesnya yang pasti disembuhkan dulu, baru yang awalnya terdeteksi ada benjolan misalkan di dalam perut kita, nah itu baru selanjutnya pakai BPJS gitu Bu. Oh, berarti itu asuransi nggak punya kewajiban langsung menyembuhkan penyakit yang lain itu ya, walaupun dalam satu kejadian namanya pas tipes tapi ditemukan benjolan gitu. Bukan asuransinya, tetapi rumah sakitnya, dokternya yang pasti ngasih waktu. Dia mungkin dikasih obat dulu, ada ini dia suruh kontrol. Nah, itu nanti yang penting tipesnya udah sembuh dulu.
Kecuali tadi ngedrop langsung darurat, nah dia harus melakukan tindakan, nah itu lain cerita. Boleh nanti di kan ini kasusnya berbeda, tadinya masuknya tipes, nah kasus yang ini kita pakai BPJS, tetap jadi biar bisa ditanganin dengan maksimal, konsultasi dengan kita dulu, biar bisa kita arahkan kita harus pakai apa gitu Bu. Oke, Pak Mustafa, jelas. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Selamat siang Pak. Ya. Saya mau menanyakan, apabila kita sedang ada di luar daerah, ada tindakan yang harus dilakukan urgent atau non urgent, prosedurnya seperti apa sih? Apa bisa otomatis dilakukan pakai BPJS atau ada prosedur terlebih dahulu yang harus diketahui? Terima kasih. Ini yang harus kawan-kawan pahamin juga. Nah, banyak juga klinik atau rumah sakit yang tidak paham. Maka kawan-kawan juga harus lebih paham. Ketika kawan-kawan ini paskesnya kan di Kerawang, banyak kan di Kerawang semua nih. Ya, paskes Kerawang. Ya. Tetapi kawan-kawan ini nengok keluarga di luar daerah, sakit lah kan, panas atau seperti apa, pingin berobat, pakai BPJS atau pakai ini. Kalau pakai BPJS tetap harus ditanganin di, misalkan kalau nggak darurat berobat dulu ke klinik atau puskesmas yang di luar daerah itu yang kerjasama dengan BPJS, wajib ditanganin. Tetapi pasti, bukan pasti ya, masih banyak puskesmas ataupun klinik itu bakal menolak karena melihat status di kepesertaannya ini bukan paskesnya, gitu. Argumen yang kawan-kawan harus lakukan, aturan BPJS boleh peserta paskes di luar daerah sebagai pasan kunjungan 3 kali dalam 1 bulan. Coba 3 kali dalam 1 bulan untuk ke paskes. Ya. Atau kalau dalam keadaan darurat boleh langsung ke rumah sakit, ke IGD. Intinya ketika ada penolakan seperti itu dipersulit, hubungin kami, jangan pulang dulu, biar kami yang komunikasi langsung dengan puskesmas atau klinik ataupun dengan rumah sakit itu sendiri. Ya Bu, gitu Bu. Jadi boleh ya paskes Kerawang, boleh nggak berobat di luar Kerawang? Boleh. Sebagai pasien kunjungan yang bisa dilakukan 3 kali dalam 1 bulan. Gitu. Karena saya pernah juga ditolak saya di Garut waktu mudik, istri saya sakit, ditolak. Waduh, ini kita jadi main ini. Sikat. Udah setelah saya ingin berbicara dengan yang paham tentang aturan BPJS. Saya pasien kunjungan, akhirnya dia, nama apa, saya coba tanyakan dulu. Iya Pak, bisa, boleh. Nah kayak gitu-gitu. Saya masih banyak menemukan klinik atau rumah sakit termasuk di Kerawang yang masih menolak paskes di luar daerah ini. Padahal dia boleh dilakukan itu. Saya komunikasikan baru dilayani. Gitu. Ya Bu, cukup jelas. Ya. Oke, pengalaman ini ya, yang tadi disampaikan ya, pengalaman saya sendiri, nenek istri dari Bandung mau berobat di Kerawang, kebetulan lagi emang niat mau berobat di Kerawang. Pada saat itu mau berobat mata, dan pada saat itu diantar sama istri saya ke klinik yang ada di daerah Lari. Pada saat itu saya nyuruh istri saya, ya silahkan datang dulu, kalau ada penolakan pasti ada penolakan, dan itu emang benar, ada penolakan. Pada saat datang ke klinik, penolakannya ini bukan paskes di sini, karena paskes di luar
kota, jadi nggak bisa dilayani. Kalau mau dilayani itu bayar umum. Setelah itu ya bingung, istri saya juga bingung mau gimana. Kata saya, kalau misalkan ada penolakan, telepon saya. Saya cukup hanya di rumah aja. Pada saat itu nunggu telepon dari istri. Istri telepon, ini gimana kondisinya, ditolak. Ya udah saya suruh kasihin ke perawatnya. Pada saat dikasih ke perawatnya, saya juga sama seperti kan Bung Mustafa ya, nanya, ini siapa yang bertanggung jawab BPJS di sini? Dan saya langsung tembak bahwa ibu paham nggak tentang aturan BPJS? Bahwa di BPJS itu ada aturan pengunjung atau tamu itu ada 3 kali kunjungan, ya aturannya ada di sana. Seperti tadi disampaikan. Dan saya ya kebetulan pernah membaca aturan itu. Dan pada saat itu langsung, oh iya Pak, bentar, langsung manggil istri saya lagi dan langsung dilayani. Nah itu karena kita tahu itu langsung disapa, dan bahkan saya juga bingung apa sih yang disampaikan tadi, kok tiba-tiba langsung dipanggil lagi dan langsung dilayani. Padahal sebelumnya ya berdebat istri saya itu tetap tidak bisa ditolak. Tapi karena kita tahu aturannya dan kita sampaikan ke klinik tersebut, alhamdulillah itu langsung dilayani. Ya, dan sampai ke paskes berikutnya juga ke paskes kedua ya, waktu itu ada operasi katarak, itu pun masih di Karawang dan itu masih berlanjut terus selama 6 bulan, padahal itu dari luar kota dan itu pun BPJS-nya PBI ya, alhamdulillah bisa dilakukan. Nah, itu ya pengalaman kami di BPJS seperti itu, yang seperti tadi disampaikan itu bisa banget ya. Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Nah kan enak kalau kayak gini banyak yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada kasus anak saya Pak, jadi anak saya itu ada kelainan pada mata, jadi bawaan lahir Pak. Pertama berobat ke berobat umum, nah, ternyata disarankan harus berobat lanjutan ke waktu itu ke Cicendo. Nah, kita ambil BPJS ya, jadi kasus pertama. Nah, kemudian dilanjut ke klinik mata BKMM. Untuk di BKMM ini lanjutan harus ke Cicendonya nggak ada Pak, jadi masih ditangani di BKMM ini. Kalau nggak salah waktu pertama itu harus ke Cicendo itu, jadi periksa lanjutan pada kondisi matanya. Tapi sampai saat ini masih di area BKM ini Pak. Nah, gimana Pak untuk lanjut ke Cicendo ini biar penanganannya ke Cicendo ini gimana? PKM itu di mana? Cikampek Pak. Cikampek. Ini mata BKMM itu khusus mata itu. Khusus mata. Tapi kemudian nggak merujuk ke Cicendo. Saran dokter pertama itu harus ke Cicendo, itu klinik mata yang di Bandung, yang khusus mata. Kenapa belum dilakukan katanya ke iya. rujukan ke dari BKMM ini belum nyampe ke Cicendo, jadi masih penanganan di BKMM Pak. Jadi penanganannya hanya pemeriksaan mata sama kacamata aja. Udah berapa lama? Itu udah 2 kali Pak, udah 2 kali pemeriksaan. Nah, ke Cicendonya belum Pak. Tapi ada yang menyarankan ada operasi katanya untuk klinik di luar lah. Ini kemungkinan tidak bekerja sama dengan BPJS, cuma dengan biaya per matanya kalau nggak salah 20 jutaan. Nah ini bisa nggak kalau misalkan yang dipakai itu bisa masuk ke BPJS-nya Pak? Itu nggak bisa ya, tetap harus tadi kalau saran saya itu paskes pertamanya di mana? Paskes pertama di Jatisari.
Jatisari, klinik Jatisari. Klinik Jatisari. Nah, kalau saran saya di klinik Jatisari ini merujuk ke rumah sakit yang dekatnya, nah diperiksa dokter rumah sakit bisa nggak menangani itu, terus kalau nggak bisa nanti minta rujukan ke Sisendo, gitu Bung. Kalau di klinik itu terus nggak diambil tindakan, ya nggak akan ada perubahan-perubahan. Sudah mengajukan, jadi kita pengennya dari BKN ini, tapi sampai saat ini belum boleh, jadi masih penanganan di BKN. Nah itu maksudnya pindah jangan ke PKM lagi, dari klinik awal ya, klinik awal Jatisari ini ke rumah sakit lain aja itu penanganannya. Nanti kita lihat di rumah sakit lain ini, seperti apa? Apa dia mau nanganin atau dia mau merujuk? Misalkan ini harus dirujuk, ya minta rujukan untuk dilakukan di Sisendo. Hampir semua pasien di Jawa Barat kebanyakan ke Sisendo untuk kasus mata ya. Itu Bu. Asuransi dan lebihnya itu. Makanya saya pengen cobain gitu antara BPJS sama asuransi. Terus saya nanya ke pihak rumah sakit, oh bisa Pak? Gitu. Ya ternyata setelah dicek itu ternyata pihak asuransinya belum kerjasama dengan BPJS, jadinya nggak bisa gitu. Iya. Rumah sakitnya. Asuransinya belum kerjasama dengan BPJS, jadi jawaban dari pihak rumah sakitnya. Intan. Iya. Ya itu benar bisa nggak gitu sebenarnya kombin antara asuransi dengan BPJS gitu, dengan satu kasus gitu. Ya kalau saya sebenarnya nggak usah pakai asuransi lagi Bu. Udah Bung pakai BPJS udah aman, nggak ada biaya apapun, malahan ini kan dikasih sama asuransinya ada uang itu. Iya karena kan belum tahu kemarin, makanya saya coba seperti itu pakai masuk asuransi, ternyata harusnya saran. Terus saya tanya kalau di komplain bisa nggak? Saya tanya ke pihak rumah sakit, oh bisa Pak, kalau komplain antara asuransi dan BPJS gitu. Ternyata setelah dicek dari pihak rumah sakit, asuransinya katanya belum kerjasama dengan BPJS. Bukan begitu kalau menurut saya. Yang kerjasama dengan BPJS nggak ada. BPJS ya BPJS. Kalau dulu ada, sekarang nggak ada lagi COB ya. Dulu sistemnya COB. Yang mana kartu BPJS-nya pun ada BPJS dengan asuransinya dulu. Sekarang sudah tidak ada. Jadi dengan adanya kasus tersebut ini kan jadi pembelajaran juga buat kawan-kawan. Kalau mau sesar gitu ya udah dijamin penuh sama BPJS, nggak ada biaya sepeser pun. Mau lahiran normal sama, nggak ada biaya sepeser pun, boleh. Gitu Bu. Jadi ini mumpung ada kayak gini, jangan kasus sepele seperti itu karena ketidakpahaman jadi akhirnya nanti kena biaya. Tapi kemarin kena biaya enggak? Ya kan karena dia juga takut kalau nanti nyampe kok ada biaya gitu pakai BPJS. Cuma karena kalau kemarin mah rumah sakit bisa aja nyari keuntungan karena si asuransinya mungkin bisa dipakai nggak Bu di Intan asuransi? Ya kan nggak harus dipakai. Kalau mau asuransi aja, BPJS ya BPJS aja. Iya kemarin saya pakai asuransi karena mungkin ya takut ada akses lebih lah. Makanya saya ajuin juga gitu untuk BPJS. Ya jawaban dari rumah sakit seperti itu. Ya kan ada di rumah sakit kan ada plat. Dari BPJS, ada yang dari rumah sakit ya, dari rumah sakit saya
keadaannya seperti itu. Terus dari BPJS saya hubungi juga, oh bisa Pak. Nanti setelah saya lanjutin namanya nggak ada tanggapan lagi. Ya intinya itu kan pengalaman. Ternyata pakai BPJS sesar pun tidak ada biaya spesial pun ya. Nggak ada. Ada biaya nggak? Kemarin sih jadinya saya pakai asuransi Pak. Waduh. Pakai BPJS. Ya itu maunya rumah sakit juga pakai asuransi, nggak usah pakai BPJS. Begini, kenapa sih rumah sakit? Karena kan nyari keuntungan kalau rumah sakit ingin senang aja pakai ngambil sebesar-besarnya dari limit asuransinya ini. Kalau BPJS ini udah diplot, misalkan kasusnya sesar, harganya segini gitu sesar. Kalau normal ya segitu, misalkan 600 untuk normal, sesar misalkan berapa juta gitu, kayak gitu. Jadi nggak boleh ada biaya. Pakai BPJS nggak ada, udah aman. Intinya kawan-kawan lebih enak karena mengenal kami. Di organisasi ada namanya relawan job cashword. Ketika ada kendala-kendala seperti itu, konsulkan dulu, ini ada kasus seperti ini, Bung, gimana bagusnya ya, minta sarannya, kayak gitu ya, biar bisa diantisipasi harus seperti apa. Ini bagus pakai asuransi atau pakai BPJS. Ada lagi? Ya Bung. Ya. Pada saat saya datang, saya nanya, bisa nggak mereka menanyakan ini asuransinya. Terus dia lagi siapa kata yang BPJS, karena dia tidak mereka lebih posisinya di kelas 1, jadi lebih baik menggunakan BPJS baik. Saya bandingkan karena memang saya dulu ya kita menunjukkan saya kita ada yang BPJS itu sampai selesai itu tidak ada biaya, namun di akhir disampaikan itu karena ada satu obat yang tidak di-cover. Jadi sama 200 untuk biaya tindakan. Cuma di sini yang saya rasakan selama menggunakan itu ada sedikit kelemahan terkait dengan pelayanan, Pak. Jadi pelayanannya itu selalu saya lihat mulai dari pertama saya datang sampai selesai operasi dan sampai saya keluar itu untuk yang BPJS agak di nomor 2 kan seperti itu. Di ruangan? Bukan di ruangan, pada saat pelayanan ke dokter. Kalau di ruangan sih cepat waktu di internal, cuma waktu itu sempat saya kontrol 3 kali kalau nggak salah. Setiap kontrol kalau kita yang menggunakan BPJS, selagi pasien yang asuransi masih ada, jadi asuransi dulu nih masuk 2 orang atau 3 orang, jarak itu baru 1 yang BPJS. Itu, jadi walaupun kita mendaftar sudah dari awal datang gitu, tetap aja selalu yang didahulukan saya lihat itu yang asuransi seperti itu. Saya terkait keluhan-keluhan di pendaftaran, banyak rumah sakit yang mendahulukan asuransi ataupun umum. Saya udah komplain ke rumah sakit bener apa enggaknya. Dia ngomong ke saya, kita enggak membeda-bedakan gitu, alasannya memang enggak ada perbedaan karena kita langsung diskusi di Zoom dengan BPJS-nya. Kalau dia terbuka juga nanti bakal kena sanksi juga dari BPJS. Akhirnya dia nggak terbuka seperti itu, bahwa dia nggak membeda-bedakan antara pasien BPJS, pasien asuransi ataupun pasien umum. Terkait tadi biaya, Bu, menurut Bung 25.000 ini nggak berat, tapi untuk masyarakat yang tidak mampu ya tetap itu berat. Yang seharusnya ketika komunikasi dengan saya itu sama, nggak ada biaya, pasti dibalikin lagi 25.000 itu. Bukan mengenai nilai, saya pernah nanganin sampai ke Jatisari ya. Si klinik ini memberlakukan setiap pasiennya yang pengambilan obat itu membebani biaya 5.000 sampai 20.000. Saya kejar ke sana, apa-apa ini biaya. Kan mereka udah pakai BPJS, kenapa masih dibebankan begitu? Akhirnya mereka ada kesalahpahaman, alasannya begitu, ini petugas kami gini-gini nyalahin petugas. Jadi akhirnya
kan gitu. Padahal petugas juga perintah mereka gitu. Nah saya tegur karena ke BPJS, ya dikasih peringatan, akhirnya dibalik-balikin lagi uangnya. Terakhir kemarin di Kosambi sama gitu, membatasi, dia bukannya 24 jam tapi hanya melayani pasien BPJS sampai jam 9. Di atas jam 9 harus bayar umum. Udah saya tegur juga, kalau nggak dibalikin putus kerjasamanya. Saya tekan BPJS nya, akhirnya dibalik-balikin. Ini sampai sekarang masih ada videonya. Dia minta maaf. Tadinya mah saja dokter kita juga, ya silakan aja, nggak butuh BPJS juga. Ini dokternya ini yang punya, bukan dokter, kata saya teh. Enak aja, dan orang itu klinik tuh pada berbondong-bondong ingin kerjasama dengan BPJS, karena semua mayoritas masyarakat Indonesia ya peserta BPJS. Maka ketika tidak kerjasama, saya pastikan bakal sepi itu klinik atau rumah sakit. Pasti. Termasuk Mandaya itu kemarin waktu itu putus udah berapa lama tuh, ngemis minta kerjasama lagi, karena dia nggak bisa menutupin biaya operasionalnya mereka ketika hanya menangani pasien-pasien menengah ke atas. Akhirnya apa? Beban yang dia ini kan banyak kan ke pasiennya itu sendiri, akhirnya biayanya jadi mahal berobat di Mandaya dulu ya, sebelum kerjasama lagi. Sekarang udah kerjasama lagi, berbenah, ada baikan baik mungkin ke pasien-pasien BPJS, takut diputus lagi kerjasamanya gitu Bu ya. Jadi jangan ada ketika pakai BPJS berobat nggak boleh ada biaya sepeser pun. Bukan pinginnya kita gratis, tapi itu aturan ya, aturan, nggak boleh ada biaya. Takutnya menimpanya orang miskin tidak mampu. Kalau kawan-kawan menimpanya masih bekerja, dianggap 10-20 itu masih ringan, pasti nutup mata lah, segitu mah biarin. Tapi kalau menimpanya yang nggak mampu, gimana itu kalau berlaku begitu terus? Kan gitu. Kita lakukan pengawasan yang sebenar-benarnya, biar BPJS ini berjalan sesuai keinginan kita, sesuai rule-nya, sesuai aturan, gitu Bu. Baik, ini saya tambahkan sedikit mungkin terkait yang biaya tadi. Itu sebenarnya dari pihak rumah sakit menyampaikan juga waktu itu, kalau untuk yang ini obatnya nggak di cover, cuma lebih yang satunya lagi itu yang di cover. Kebetulan langsung itu dikasih pilihan. Nah, kebetulan yang langsung ke situ kan adik saya, karena saya lagi di ruangan dirawat di ruangan. Jadi kata adik saya, karena berpikir biar lebih cepat, lebih sembuhnya lebih cepat gitu, dipilihlah obat yang tadi yang nggak di cover, seperti itu. Dikasih pilihan, ini yang bagus, yang nggak di cover, ini yang di cover BPJS. Iya. Nah kalau itu nggak salah rumah sakit, itu ngasih pilihan ke keluarga. Dan itu udah benar, rule-nya seperti itu kalau rumah sakit, supaya tidak bertentangan dengan aturan BPJS ini. Itu Bu ya. Terima kasih Bapak Mustafa untuk jawabannya. Izin untuk peserta sosialisasi, karena sudah menunjukkan siang hari, kita mau untuk acara untuk itu saya beri satu kesempatan untuk pertanyaan lagi terakhir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, mungkin bisa sharing. Jadi teman saya ada yang olahraga, terus dia kecelakaan lah, dia main futsal, kecelakaan. Itu tangannya ada yang retak. Nah, dilakukan atau dibawa ke rumah sakit, itu sampai nginep, dan rencana itu dilakukan operasi. Nah, ketika dikonfirmasi biayanya itu ternyata nyampe 50 juta. Nah, yang bersangkutan keberatan. Ya. Terus akhirnya ya pulang lah. Dia pulang, jadi tidak jadi melakukan tindakan operasi. Awalnya dia menggunakan asuransi. Nah, ketika sudah masuk, karena tahu biayanya ini besar, otomatis di cancel untuk tindakan operasinya. Jadi cuma penanganan biasa aja. Nah, dicoba berikutnya dia mau mengajukan pakai BPJS. Nah, ternyata karena kejadiannya olahraga itu informasinya
tidak di cover. Nah mungkin apakah benar seperti itu? Terus kalau misalkan mau supaya dilakukan tindakan, ini langkahnya seperti apa? Kalau untuk kejadian mungkin dia sudah sampai, kalau dibilang sudah sampai 2 bulan, dan sampai sekarang hanya dilakukan terapi aja. Gitu Pak, kalau misalkan dia bisa melakukan supaya dilakukan tindakan, itu langkahnya terima kasih Pak. Lagi olahraga apa? Futsal Pak. Futsal. Ya memang kalau olahraga itu kan faktor kesengajaan ya. Mau tinju nih, ya udah tahu ini kita lagi sehat, di babak belur gitu. Pasti nggak di cover sama BPJS gitu. Sama juga ke olahraga kayak gitu. Main bola patah kan resikonya kayak gitu kan. Ya, kamu. Ya, terima kasih Pak. Tapi untuk misalkan nih, kan sekarang nih dia cuma bisa terapi. Nah, supaya bisa dilakukan tindakan itu seperti apa? Bikin kronologis lagi atau bagaimana? Kejadiannya udah berapa lama? Ada sekitar sebulanan. Pekerja atau bukan? Ya kebetulan sih pekerja, rekan kerja juga. Kerja ya? Ya. Nah itu tadinya, dan nanti coba saya imikan Bung ya, nanti catat nomor saya, bagaimana caranya. Itu patah di kakinya apa? Di tangan Pak. Hah? Di tangan. Tangannya jadi ada retakan, ada tulang yang keluar. Nah itu harusnya dioperasi tuh. Pasang pen gitu ya? Ya mungkin, atau mungkin dihilangkan atau seperti apa. Nah sampai sekarang itu tidak dilakukan, cuma terapi aja. Saya nanti konsulkan dulu ya, konsulkan dulu dengan teman-teman bagaimana bagusnya itu biar bisa ditangani. Terima kasih. Dan di untuk pertanyaan terakhir dari saya sendiri, izin bertanya Pak. ya. Tadi sempat dijelaskan mengenai pengeklaiman biaya asuransi. Jadi ketika kita menggunakan BPJS, lalu kita bisa mengklaim biaya asuransi, itu item atau bentuknya itu apa saja ya? Terima kasih. Ini harusnya yang bisa menjawab nih PUK, kita nggak paham nih apa yang ditawarkan dari asuransi. Oke, jadi untuk JPK tahun ini kita pakai asuransinya Mega Insurance. Ya, kemarin kita udah dapat asuransi dari Mega Insurance. Jadi pada saat kita menggunakan rawat inap BPJS itu kita bisa mengklaim ya. Jadi bahasanya ada uang saku dari asuransi itu per hari hitungannya kalau rawat jalan itu per hari 200.000 ya. 200.000 seharga kamar yang ada di asuransi kita. Jadi sehari 700.000 dan nanti hitungannya berapa hari kita nginep di rumah sakit. Jadi tinggal dikali. Kalau 3 hari berarti 700 kali 3 2.100.000. Dan persyaratannya kita hanya meminta rekam medis dari rumah sakit. Ya. Jadi nanti pada saat setelah dilakukan rawat inap kita minta rekam medisnya dan insya Allah rumah sakit sudah pada paham semua. Nanti di sana rekam medis ini tujuannya bahwa kita dirawat di rumah sakit tersebut dan menggunakan BPJS. Itu di dalamnya ada pernyataan seperti itu di rekam medis tersebut. Dan itu cukup, dengan itu aja kita bisa mengklaim ke asuransi dan nanti berkasnya bisa dikasihkan ke Ibu Asri ya, LGA di sini. Itu tidak kita yang mengklaim ya, tapi nanti tetap perusahaan yang melalui perusahaan kita mengklaim ke asuransi. Gitu. Terakhir Bung, cukup benar, terima kasih untuk jawabannya. Sebelum tambahan dulu, bentar. Baik, silakan. Maka sudah difasilitasi sama perusahaan, kawan-kawan BPJS yang asuransi. Misalkan pakai BPJS, minimal kawan-kawan ini ketika keluarganya yang sakit nungguin tuh ngeluarin duit pribadi lah, dibantuin sama asuransi, kan enak kayak gitu. Kalau yang lain kan
Kayak saya karena nggak ada asuransi, ya udah ada yang sakit keluarga saya ya pasti ngeluarin uang sendiri buat yang nungguin tuh makan, minum, rokok, ngopi di rumah sakit. Belum anak-anak yang di rumah tetap juga begitu. Kalau kawan-kawan udah nggak akan ngeluarin uang, itu kan membayar gede, 700 per hari tuh. Widih, mantap. Gitu ya, jadi maksimalkan. Kalau bisa gratis, kenapa harus bayar? Ada kesulitan, tinggal komunikasi dengan kami. Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih untuk closing statement dari Bung Mustafa. Untuk itu saya akan umumkan terlebih dahulu dari relawan Jam Cash Watch dari PKN TRI. Pertama dari Bapak Ali Ashar. Kedua dari Bapak Ita Sumarna. Ketiga dari Ibu Asri. Dan terakhir dari Bapak Eko Santoso. Ini tadi dari security ada yang ingin jadi relawan, satu orang lagi boleh nggak? Kalau kan itu posisi ya mungkin katanya saya minum tadi anggota juga, makanya kalau boleh ada satu orang Pak Dedi dari security ingin menjadi relawan. Izin untuk peserta, saya umumkan kembali untuk daftar relawan Jam Cash Watch untuk dipersilakan maju ke depan. Ayo,